La ilaha illallah. Itu la ilaha illallah itu artinya banyak. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa nyembuhin saya dari berbagai macam penyakit kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa ngasih saya keturunan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang bisa memberi saya rezeki kecuali Allah. Tiada Tuhan yang bisa membuat bisnis saya goal, Allah. Tiada Tuhan, Allah. Dia yang memberi, Dia yang tidak memberi, Dia yang mengatur segalanya di jagat raya ini. Semua bisa diberi, masa kita nggak bisa diberi sama Allah? Cuman kita kurang yakin gitu. Di majlis mengangguk-ngangguk, kayak pengen, punya anak pengen, wirid ogah. Ada nggak yang model begitu tuh? Ini banyak. Itu bagaimana ya? Pengennya instan, ndak mau dia dikira Allah. Dunia itu Allah ciptain, kita deketi yang nyipta. Dunia Allah punya, seneng Allah punya, sukses Allah punya, surga Allah punya. Ini wirid itu perlu, dia perlu, sebab wirid itu punya cahaya tersendiri. Al-Habib Abdullah Al-Haddad wali kutub, beliau bilang di dalam kitab Risalatul Muawananya itu, inna likulli wirdin asaran qawiyan fil qalbi wa nuran wa madadan. Sesungguhnya dalam setiap wirid itu ada pengaruh yang besar dalam hati seorang hamba. Ada cahaya yang berkilau memantul dalam hati, dan ada madad-madad ilahi, bantuan-bantuan Tuhan dalam wirid. Itu orang kudu wirid, jangan gak wirid. Cuman la yazharu atharuh, tidak nampak pengaruh wirid kecuali illa indal mudawama wa tikrar, kecuali continue, kecuali dia terus menerus dan berulang-ulang. Orang ngaji baru sehari, 2 hari pengen bener, mana bisa? Ndak bisa. Wong hati kita hitam, banyak dosa. Laksana panci yang gak pernah dicuci, hitam bawahnya. Lalu kemudian pengen sekaligus kita gosok, pengen bersih, bersih kagak, bolong iya dia, bolong dia. Ndak bisa, kita dosa banyak, maka dikit demi dikit kudu dicangkulin, kudu dibersihin, dikit demi dikit. Ndak bisa buru-buru. Terlalu besar kita punya dosa, laksana pohon yang udah berdiri kokoh, miring, pengen dilempengin, patah iya, patah. Kita perlu pelan-pelan, dikit demi dikit, laksana batu yang keras, yang ditetesi air, tes, besok tes, besok tes, bolong, jadilah karang bolong. Pantai Carita, karang bolong, bolong airnya, gara ditetesi tes, tes, tes. Masa iya hati kita ditetesi hidayah, dikit demi dikit, dikit demi dikit. Masa iya Allah enggak bolong tuh hati kita, dapat kita hidayah. Tadi itu apa itu guru kita ini Ustaz Sardi, la illam yahdini rabbi, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kan tadi baca begitu tuh beliau. Surat apa itu? A'raf ya? Al-An'am, Al-An'am. Begitu, la illam yahdini rabbi, kalaulah Tuhan tak beri hidayah kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Tapi kata kita itu kan cerita Ibrahim dulunya. Begitu. Nah, saya kita masuk pada kelompok orang yang tersesat, menyimpang jauh dari hidayah Allah. Ngaji ini karena Allah kasih kita hidayah, kasih taufik, kuat kita untuk ngaji. Begitu. Ndak ada taufik kita ndak ngaji. Begitu. Saya aja begitu ngajar nih, gara-gara taufik. Nggak ada taufik ndak ngajar itu. Begitu kita. Emang begitu kita itu. Itu begitu. Saudara, apa wiridannya? Nih, abis subuh tuh la tatakallaman, jangan ngomong dunia. Tar dulu, jangan. Lihat orang tua kita dulu, barakah hidupnya.
Kenapa? Ini pandai mengamalkan ini. Habis subuh ndak ngobrol apa-apa, diisi sampai terbit matahari dia pulang. Sarapan, habis selesai sarapan dia ke kebon. Tuh orang dulu kayak begitu, ke sawah. Habis sarapan itu baru ke sawah. Habis subuh masih di masjid aja. Masjid, anak banyak kayak biji tasbih 33. Anak banyak. Itu kau urus sampai dia mati, ninggalin banyak warisan. Tidak sedikit teman-teman kita ini di Tangerang ini yang tinggalin rumah tuh rumah warisan dari babaknya. Bener nggak? Kita yang nikmati. Kenapa tuh? Barakah mereka ngamalin suluk aslafun as-salihun, daripada para salafus salih. Dia amalin barakah. Enggak kayak kita udah sarjana katanya pinter, kita kerja katanya hebat, tampang doang puyeng, anak dikit doang juga. Ini bagaimana ini mikirin hidup, stres. Ngaji juga bukan pengen ngerti, cuma nenangin diri. Di rumah diomelin bini mulu. Daripada di rumah omelin bini, mendingan ngaji juga maghrib. Betul nggak? Itu kok betul katanya tuh. Emang begitu kita orang. Tapi bagaimana kita orang? Jadi habis subuh zikir dulu, wirid mustaqbilan. Caranya, adabnya, adab wirid ngadep kiblat. Jangan ngadep kiblat, kurang hasil. Akses Ka'bah itu lebih besar dalam wirid. Ngadep kiblat, ngadep kiblat itu wirid. Terus muraqiban, merasa dikontrol oleh Allah. Allah lagi perhatiin kita, Allah lagi liatin kita. Program awalnya apa kita subuh? Tuhan dulu, fadhkuruni adhkurkum. Ingat Allah dulu, nanti Allah ingat kita. Kerja gampang, nyari rezeki mudah. Kalau Allah udah dipikirin, kita Allah nomor sekian. Tapi kita pengen hidup tenang, mana ketemu. Dunia pengen di genggaman kita, tapi pemilik dunia kita jauhi. Kita nggak ingat, mana nemu. Begitu mana nemu. Jadi nggak bisa. Kalau pengen dunia ada di tangan kita, maka pemilik dunia didekati dulu, entar dunia dikasih. Dia udah pernah bilang sama dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Dunia, tolongin orang yang mau dekat dengan saya. Layani orang, lu kudu nurut sama orang yang nurut sama saya. Begitu. Kita kudu nurut sama Allah. Tapi kita selalu nih, Allah kurang perhatian sama gua, Allah nih kurang baik sama gua. Nih kayak budak nih Allah nih, udah doa belum dikasih. Nih kita udah benar belum ada badab itu. Begitu. Baca la ilaha illallah yang bagus. Habis subuh baca la ilallah. Nabi bilang afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi, enggak ada lagi. La ilaha illallah. Kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga, la ilaha illallah. Kalau orang pengen dikasih kunci, itu harus la ilaha illallah. Itu aturannya. Baca la ilallah. Hebatnya la ilaha illallah ini, kenapa zikir yang paling tinggi? Begitu. Zikir la ilaha illallah ini paling tinggi dibanding zikir yang lain. Dibanding, Nabi bilang afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah ilallah. Bahkan Nabi bilang afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli la ilallah. Zikir yang paling utama yang dibaca oleh seluruh nabi sejak Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya la ilaha illallah. Ini paling tinggi. La ilaha illallah ini adalah zikir, tidak ada syafawi, jaufi, jauf. La ilaha illallah ini hurufnya huruf dalam semuanya. Saudara mangap nggak perlu mingkem, baca la Allah bisa. La ilaha illallah, nggak perlu mingkem-mingkem, nggak ada ba, nggak ada huruf yang bertitik berangatu itu, nggak ada huruf yang bertitik, nggak ada. Semuanya la ilaha illallah itu dalam, namanya huruf jauf. Itu maknanya harus dari dalam baca la ilallahnya. Dari dalam tuh apa? Hati, dari hati. Nanti waktu meninggalkan kita mangap aja mulutnya, ya emang nggak bisa, lidah udah keluh. Maka la ilaha illallah ini yang nyesa. Harus dibiasakan kita orang baca la ilaha illallah, huruf dalam.
Kenapa enggak ada titik? La ilaha illallah ini bakal membuang titik-titik dengki, hasud, sombong apa nih, buang-buang-buangin. Selain Allah semuanya enggak ada. La ilaha illallah itu enggak ada titik, enggak ada titik, nuqtah, enggak ada huruf mu'jam, enggak ada. Enggak ada. La ilaha illallah. Dan tulisannya la ilaha illallah tuh, la ilaha illallah ada 12. Ada 12 la ilaha illallah tuh hurufnya. Udah pernah ngitung belum? Belum. 12 itu. Hitung aja itu. Ada 12. 12 sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun. Ada berapa bulan tuh? 12. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan 12. 12. La ilaha illallah ini 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang mulia. Ada 4 huruf yang mulia juga pada la ilaha illallah ini. Mana bulan yang mulia? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pada la ilaha illallah ini ada minha arba'atun hurum. Ada 4 yang mulia. Mana? Lafaz Allah, alif, lam, lam, ha. 4 ini arba'atun hurum. Allah ini mulia. 12 ini jumlah jam dalam siang dan malam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. 12 itulah ilaha illallah. 12 kalau ditambah dengan Muhammad Rasulullah itu 12 juga. Dan Muhammad Rasulullah ini hurufnya gak ada titik semuanya. Nggak ada titik barang itu. Nggak ada huruf yang bertitik. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah 12. 12 tambah 12 itu 24. Lah kalau kita baca ini zikir dalam 24 jam, Allah jaga kita orang daripada berbuat yang mungkar, dan berbuat yang jahat, berbuat dosa. Kalau kita nempel la ilaha illallah dalam diri kita, muhallilan la ilaha illallah baca. Kalau ngomong la ilaha illallah tuh kalimatnya ada 7 potong. Muhammad Rasulullah, la ilaha illa Allah 4, Muhammad Rasul Allah 3, 4 tambah 3 itu 7. Dalam seminggu itu 7 hari. Neraka itu ada 7 pintu. Kalau kita baca ini kalimat, Allah jaga di 7 hari, Allah jaga itu 7 pintu neraka. Begitu. Bumi ini 7 lapis. Sampai 7 lapis itu bumi redo kita injak. Langit itu ada 7 lapis. Sampai langit ke-7 nembus itu. Kalau kita baca la ilaha illallah, bukan karena pegel kita, itu melihat anaknya bengal, la ilaha illallah, ini mau karena begal doang, ini bukan karena zikir, bukan. Ini mau zikir benar-benar. La ilaha illallah, zikir, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah baca. Para sufi 12.000 setiap hari itu. Setiap hari 12.000 sufi itu sehari itu. Orang fikih itu 360 habis sholat. Di kredit, emang demen kredit ya kan? Nggak demen cash. 60 kali 5 300 kali fikih gitu. Tapi kalau orang punya hajat besar, siapa di antara yang hadir yang nggak punya keturunan? Siapa di antara yang hadir yang merasa utangnya numpuk? Siapa di antara yang hadir yang rasanya gagal mulu nih kalau dagang? Baca nih la ilaha illallah, baca aja kayak begitu tuh. Siapa dia tak punya keturunan, Allah kasih. Siapa dia merasa utangnya numpuk, Allah kasih. Siapa dia merasa pengen dia ngerti, kasih. Siapa orang merasa penyakitnya banyak pada dirinya, kata dokter, ente mau udah komplikasi dah, enggak lama lagi, paling juga 2 hari lagi nih ente is dead. Dan percaya la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu artinya banyak. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa nyembuhin saya dari berbagai macam penyakit kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa ngasih saya keturunan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang bisa memberi saya rezeki kecuali Allah. Tiada Tuhan
Yang bisa membuat bisnis saya goal, Allah. Tidak Tuhan, Allah. Dia yang memberi, dia yang tidak memberi, dia yang mengatur segalanya di jagat raya ini. Semua bisa diberi, masa kita nggak bisa diberi sama Allah? Cuman kita kurang yakin gitu. Di majlis mengangguk-ngangguk, kaya pengen, punya anak pengen, wirid ogah. Ada nggak yang model begitu tuh? Ini banyak. Itu bagaimana ya? Pengennya instan, ndak mau dia zikir sama Allah. Dunia itu Allah ciptain, kita deketi yang nyipta. Dunia Allah punya, seneng Allah punya, sukses Allah punya, surga Allah punya. Inilah ilallah, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa baca la ilaha illallah murni ikhlas, surga. Dan Nabi la ilaha illallah. Jangan jauh ini kita orang hidup dari la ilaha illallah. Jangan jauh. Dosa rontok, hilang kesusahan. La ilaha illallah. Baca. Nabi Yunus dulu hidupnya waktu senang-senangnya baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Baca. Waktu susah dia baca la ilaha illa anta. Anta tu illa Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Pengen komunikasi, dan Tuhan kecuali engkau gitu. Nunjuk Allah. La ilaha illa anta. Lain dengan Fir'aun, waktu dia senang-senang dia sombong, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Waktu susah dia enggak pakai Allah. Amantu bima amanat, amantu billadzi amanat bi Bani Israil. Gimana Ustaz tadi? Amantu billadzi amana bihi Bani Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israil. Dia ada Ibnu Israil imannya dia, ya saya juga sama dia dah. Enggak mau ngomong Allah, tenggelam. Enggak mau ngomong. Kalau Firaun bilang la ilaha illallah, selamat. Enggak baca itu dia, tenggelam dia. Orang kalau jauh dari la ilaha illallah susah hidupnya. Jangan jauh-jauh dari la ilaha illallah. Cuman ngirit-ngirit pengen dia duitnya banyak, baca ratib. Ada pilihan 11, 25, 50. Gua 11 aja dah. 11. Gitu. Kalau ditanya rezekinya pengen banyak, pengen dikit. Banyak, tapi zikirnya pengen banyak, pengen dikit. Enggak nemu. Mana ketemu dia. Aduh, yang kayak begitu bagaimana? Baca la ilaha illallah. Apalagi kalau pakai dipanjangin. La ilaha illallah. 4.000 dosa hancur dengan bacanya pelan kayak begitu. Pelan baca begitu. Gimana tuh orang zikir pakai goyang-goyang kanan kiri? Gimana itu? Kanan kiri itu buang selain Allah, tetepin Tuhan. Kanan buang, nafi, buangin. Tidak ada yang bisa nolongin kita kecuali hanya Allah. Allah. Jangan kita putus asa orang hidup. Kita punya Allah. Masalah besar, tidak ada besar, kecil. Yang besar hanya Allah. Kecil semuanya, nggak perlu takut. Hidup. Orang dulu anak banyak, hidup. Ini anak banyak nih, masalah besar. Tidak kecil, yang besar Allah. Sekolah kagak, makan bangku sekolah juga nggak pernah. Yang pernah makan bangku sekolah cuman rayap doang, rayap saudara. Begitu. Coba berkah hidup mereka karena nggak jauh dari la ilaha illallah. La ilaha illallah baca, baca. Begitu ilallah baca aja. Yang bagus bitoriqatin, dengan torekat yang sudah dikenal daripada syekh-syekh torekat. Torekat banyak, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Khalwatiyah, ada Idrisiyah, ada Tijaniyah, begitu macam-macam torekat ini. Banyak torekat ini, banyak torekat. Baca begitu, mereka diajarin la, dari mulai profesor ambil ke atas la, mananya nggak ada Tuhan, dari bawah bumi sampai atas langit. Ilaha illallah. Allah ditaruh di hati dia, di hati Allah, dipalu itu dengan Allah.
dia punya hati yang banyak karat-karat dosa, biar lembek hatinya. Allah, enggak kayak kita orang, la ilaha illallah, enggak tahu goyang apa ini ya, begitu kayaknya antara pop dangdut lah, kayak kira-kira begitu. Yes, asal-asal aja, enggak apa-apa, masuklah torekat, ikut banyak torekat Mu'tabarah, ada Idrisiyah, ada Khalwatiyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Lawatiyah, banyak torekat-torekat, ikut torekat begitu. Yang sudah bisa, tapi jangan asal syekh, karena syekh itu ada syaratnya. Syekh mursyid itu syarat utama satu. Syekh mursyid itu syaratnya dia aliman bi ahkamiddin, dia harus menguasai tentang hukum-hukum agama. Ini untuk dijadikan syekh tarekat. Kedua, arifan bi walil qulub, dia mengenal seluk beluk hati. Ini orang ini bakal rusaknya sama ini, jauhin dia. Orang ini bakal begini, ini hati. Ini dia cintanya sama ini, bagaimana dia biar selamat. Ini dia tahu tentang hati. Yang ketiga, rauf bil mukminin, dia sayang sama semuanya, enggak mau nyumpahin orang. Itu syekh tarikasiin kita punya diri. Jadi kita ini menuju Allah itu ada 70.000 tembok cahaya, banyak batasnya tembok cahaya. Kita harus buang dulu itu nafsu amarah dengan mujahadah. Habis nafsu amarah, nafsu lawamah. Nafsu lawamah baru nafsu mulhimah. Baru mulhimah ini nih, orang baru injek gerbang selamat datang menuju kepada Tuhan, baru selamat datang. Itu namanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Baru irji'i, belum nyampe irji'i, baru selamat datang menuju kepada Tuhan. Baru mutmainnah dia lolos, baru dia radiyah lolos, mardiyah, nafsu mardiyah lolos, kamilah dulu, kamilah, radiyah, mardiyah. Ini aja masih terus nafsu mengibulin kita. Kata Imam Busiri, fan nafsu katifli in tuhmilu syab'ala hubbir radai wa in taftimu yanfatim. Nafsu kita tidak bisa lihat ini. Ini baca la ilaha illallah, baca la Allah. Kalau kita baca benar, nanti muncul api. Karena la ilaha illallah ini panas, api yang membakar dosa-dosa. Sesudah dibakar dosa-dosa, dari api ini keluar cahaya. Ini cahaya ini dari api, ini cahaya ini dari api. Semuanya api dulu, dibakar dulu, baru bakal keluar cahaya. Kalau udah bercahaya, permukaan hatinya penuh dengan nur. Begitu akhlak-akhlak buruk pelan-pelan kita bisa sirnakan, sombong, ini itu dan sebagainya hilang. Nanti kita bisa musyahadah. Inilah menuju ma'rifatullah. Tapi kita zikir dulu. Kalau kita nggak bisa, karena zikir ini kayak lampu yang bisa menyinari. Tanpa zikir mati hati. Gitu. Al-warid min haisul wirid. Warid itu dari segi wiridnya, hati.